Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Aulia. Saya dari Prodi S1 Farmasi. Saya akan mempresentasikan tentang sistem imun. Sistem imun, fungsi melindungi tubuh dari invasi penyebab penyakit, menghancurkan dan menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, dan virus serta tumor yang masuk ke dalam tubuh. 2. Menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak untuk perbaikan jaringan. 3. Mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utamanya itu bakteri, patogen, dan virus. Leukosit merupakan sel imun utama di samping sel plasma, makrofag, dan sel mast. Respon imun dibagi menjadi dua, yaitu respon imun spesifik dan non-spesifik. Respon imun spesifik artinya menghancurkan senyawa asing yang sudah dikenalnya. Dan respon imun non-spesifik artinya lini pertama terhadap sel-sel atipikal sel asing muatan yang cedera, mencakup peradangan, interferon, sel NK, dan sistem komplement. Respon imun ada beberapa tahapannya, yaitu tahap pertama deteksi dan mengenali benda asing. Tahap kedua komunikasi dengan sel lain untuk berespon. Yang ketiga rekrutmen bantuan dan koordinasi respon. Yang keempat destruksi atau supresi penginvasi. Struktur sistem imun. Yang pertama, organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh. Organ limfosit. Organ limfosit rumah bagi limfosit. Jaringan limfosit primer terdiri dari 1. Kelenjar timus, 2. Sumsum tulang. Jaringan limfosit sekunder terdiri dari 1. Berkapsul, contohnya limfa dan kelenjar lim. 2. Tidak berkapsul, contohnya tonsil, gall, jar limfosit di kulit, kemih, dan reproduksi. Patogen bagi tubuh manusia. Yang pertama, bakteri. Yang kedua, virus. Yang ketiga, jamur. Yang keempat, protozoa Bersel 1. Yang kelima, parasit. Jaringan limfoid merupakan jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Mencakup sumsum tulang belakang, kelim, limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan agregat. Sistem imun. Yang pertama, pertahanan lapis pertama, pertahanan fisik. Yang kedua, ada 2 jenis sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem kekebalan non-spesifik dan sistem kekebalan spesifik. Pertahanan lapis pertama, yaitu kulit dan membran mukosa yang utuh. Kedua, kelenjar, keringat, sembum, dan air mata. Yang ketiga, mukus, sila, thick junction, damson, sel kreatin, dan lisosim di lapisan epitel. Yang keempat, rambut pada lubang hidung. Yang kelima, flora normal. Sistem kekebalan non-spesifik dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya, namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang termasuk dalam sistem ini yaitu reaksi inflamasi atau peradangan, protein antivirus atau interferon, sel natural killer atau NK, sistem komplement. Sistem kekebalan spesifik atau sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik, mencakup kekebalan humoral, kekebalan seluler. Harus dapat membedakan sel asing yang harus dirusak dari sel diri. Inflamasi atau peradangan merupakan respon lokal tubuh terhadap infeksi atau perlukaan, tidak spesifik hanya untuk infeksi mikroba, tetapi respon yang sama juga terjadi pada perlukaan akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Pemeran utamanya itu fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag.
Interferon. Sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon. Interferon mengganggu replikasi virus. Interferon juga memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi sel NK dan sel T sitosit. Peran interferon yang lain meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Sel natural killer NK merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel pada paparan satu. Kerjanya, sel T sitosis tetap lebih cepat non-spesifik dan bekerja sebelum sel T sitoksik menjadi lebih banyak berfungsi. Sistem komplement. Sistem ini diaktifkan oleh paparan rantai karbohidrat yang ada pada permukaan mikroorganisme yang tidak ada pada sel manusia. Paparan antibodi yang diproduksi spesifik untuk zat asing tertentu oleh sistem imun adaptif. 2. Bekerja sebagai komplement dari kerja antibodi. Sistem kekebalan humoral. Antigen Ag merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi AB. AB disekresi ke darah atau lim. Lokasi sel plasma yang teraktivasi, semua AB akan mencapai darah. Gangguan sistem imun yang pertama itu lack of response, contohnya AIDS dan leukemia. Incorrect response, contohnya DM tipe 1, myasthenia gravis, multiple sclerosis, penyakit Graves. Yang ketiga overactive response, contohnya asma, ritis, alergi, RX transfusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.